Selamat pagi, Mbak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Maria Nur Cegamul dari Akuntansi kelas C semester 7 akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Analisis Laporan Kinerja Keuangan. Latar belakang dari analisis laporan kinerja keuangan adalah suatu kinerja laporan keuangan, yaitu gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur berkembangnya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai alat barometer untuk posisi keuangan di masa yang akan datang, meninjau kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan, serta alat untuk ukur melakukan efisiensi di semua perusahaan. Menghitung varians. Yang pertama, varians pendapatan. Varians pendapatan yaitu varians volume dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit. Varian tersebut dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan. Yang pertama, varians harga penjualan. Varians harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Yang kedua, varians bauran dan volume. Seringkali varians bauran dan varians volume tidak dapat dipisahkan. Persamaan untuk gabungan dari varians bauran dan volume ini adalah volume aktual dikurangi volume anggaran, lalu dikalikan kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang ketiga, varians bauran. Varians bauran dari masing-masing produk diperoleh dari persamaan, yaitu varians bauran sama dengan total volume penjualan aktual kali anggaran proporsi, lalu dikurangkan volume penjualan aktual dan dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang keempat, varians volume. Varians volume dapat dihitung dengan cara mengurangkan varians bauran dari gabungan antara varians bauran dan varians volume. Varians volume sama dengan total volume penjualan aktual dikalikan dengan presentasi anggaran dikurangi anggaran penjualan yang dikalikan dengan kontribusi anggaran per unit. Yang kelima, analisis pendapatan lainnya. Analisis pendapat lainnya yaitu varians pendapatan dapat dibagi-bagi lebih lanjut. Yang terakhir, penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu peluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Varians pangkas pasar sama dengan penjualan aktual dikurangi volume industri, lalu dikalikan penetrasi pasar yang dianggarkan dan dikalikan juga dengan kontribusi anggaran per unit. Yang berikutnya, varians beban. Varians beban memiliki dua biaya.
Yang pertama biaya tetap dan yang kedua biaya variabel. Yang pertama biaya tetap. Varians antara biaya tetap dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan, karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Dalam analisis laporan kinerja keuangan mempunyai variasi dalam praktik. Variasi dalam praktik yang pertama adalah periode waktu dari perbandingan, yang kedua fokus pada margin kotor, yang ketiga jumlah rincian, yang keempat standar evaluasi, yang kelima sistem biaya penuh, yang keenam biaya teknik dan biaya diskresioner. Pada analisis laporan kinerja keuangan juga memiliki keterbatasan dalam analisis varians. Keterbatasan analisis varians yang pertama yaitu walaupun analisis ini mengidentifikasikan di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan berkenan dengan itu. Yang kedua, ketika laporan menjadi lebih terintegrasi, para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan dan prediksi yang menyertai. Yang ketiga, manajer mengandalkan penilaian dalam memutuskan varians apa yang signifikan. Yang keempat, ketika laporan menjadi lebih terintegrasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Dan yang kelima, laporan varians yang menunjukkan apa yang telah menjadi dan tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer. Dalam analisis laporan kinerja keuangan mempunyai tindakan manajemen. Tindakan manajemen yang pertama, laba periodik seharusnya relatif stabil. Apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan, harus segera diinformasikan melalui media-media pembantu sehingga manajer senior dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Yang kedua, memberi dorongan pada manajer untuk segera melakukan tindakan koreksi dari inisiatifnya sendiri. Yang ketiga, laporan formal merupakan penegasan dari laporan informal. Yang keempat, manfaat laporan formal adalah menekan bahwa untuk melakukan tindakan koreksi atas inisiatifnya sendiri. Yang kelima, prinsip utama analisis laporan keuangan formal yaitu laporan laba bulanan tidak boleh berisi hal-hal yang tak terduga. Jadi, kesimpulan yang diambil pada materi analisis laporan kinerja keuangan adalah sebagai penilaian dari sebuah perusahaan atau unit bisnis terletak pada laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis dapat menggambarkan kinerja perusahaan. Analisis laporan kinerja keuangan berfungsi memberikan gambaran dan perbandingan nilai yang telah dianggarkan dengan keadaan aktual perusahaan melalui laporan keuangan. Hal ini dapat mempermudahkan dilakukannya evaluasi dan perbaikan sesuai dengan
sasaran di mana penyebab varians itu ditemukan. Baik, sekian dari presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman.